Acara ini dipersembahkan oleh Baru mie urai, ori, dan pipih. Sajian idaman untuk selera internasional. Mie urai International Taste Dari mie burung dara. Pemirsa setia SBO TV, senang sekali karena hari ini kita bersama Mie Urai Noodle Champion 2016. Dan kali ini saya sudah berada di SD Katija 2 yang pastinya akan banyak sekali keseruan-keseruan menarik, akan banyak sekali juga acara-acara spesial yang kami persembahkan untuk Anda. Salah satunya akan ada demo masak dengan total hadiah jutaan rupiah. Sebelum kita menyaksikan seperti apakah keseruannya, bersama kita akan menyaksikan profil dari sekolah Katija 2. Selalu ada kemeriahan dalam gelaran Mie Urai Noodle Champions. Dan kali ini lomba memasak paling bergengsi di Surabaya tersebut menyapa Sekolah SD Hadijah 2 Surabaya yang juga memiliki peserta dari para wali murid yang kompak abis. SD Hadijah 2 Surabaya yang terletak strategis di zona aman nyaman untuk tempat pendidikan di Jalan Dharma Permai Selatan tersebut memiliki visi mencetak tunas-tunas bangsa yang berakhlakul karimah, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, life skill, serta berwawasan global. Sekolah yang memiliki jenjang pendidikan kelompok bermain, TK dan sekolah dasar ini memiliki status akreditasi A. Lembaga pendidikan yang dibentuk oleh Yayasan Pendidik Islam Dharma Permai tersebut menerapkan sistem kurikulum yang lengkap, mulai dari kurikulum 13, kurikulum pengembangan pendidikan agama, kurikulum Cambridge untuk program International Class, dan juga ada kurikulum khusus meliputi tilawatil, tahfiz juz 30, dan amaliyah salafiyah, di mana kurikulum khusus tersebut sekaligus menjadi program intensif. Selain kurikulum khusus yang akan membangun karakter generasi yang berlandaskan Islami tersebut untuk mengembangkan potensi para siswanya melalui bakat dan minat dari para siswa, SD Hadijah 2 juga memberikan ekstrakurikuler yang bersifat wajib seperti pramuka, tartil, dan juga tahfiz. Sedangkan untuk ekstrakurikuler pilihan yang diantaranya yakni drum band, futsal, samroh, tari, dan masih banyak lainnya. SD Hadijah 2 merupakan salah satu lembaga yang dibentuk oleh Yayasan Pendidikan Islam Dharma Permai. Bahwa Yayasan Pendidikan Islam Dharma Permai ada 3 lembaga di sini, TK, SD, dan KB-nya. Sesuai dengan visi misi yayasan, kami mengembangkan bahwa kami ingin di SD Hadijah 2 ini mencetak tunas-tunas bangsa yang berakhlakul karimah, beriman, bertakwa, berilmu pengetahuan yang luas, dan berwawasan global. Prestasi-prestasi yang telah diraih ada yang sampai tingkat provinsi, prestasi di tingkat kota, di tingkat kecamatan, dan itu sudah menjadi kebiasaan bagi kami. Luar biasa, ini acara yang sangat-sangat bermanfaat bagi kami, maka dengan senang hati, dengan adanya kerjasama SD Hadijah 2 dengan Mie Urai ini dapat menjadi mempererat hubungan kita, sekolah dengan wali murid, sekolah dengan pihak-pihak di luar, sehingga lebih bisa menjaga dan mengharmoniskan hubungan silaturahim di antara kita, dan itu merupakan tujuan utama di acara ini, menjalin silaturahim di antara guru, siswa, dan wali murid sekaligus pihak Mie Urai. Mengintip persiapan dari para peserta terlihat begitu kompak dengan dress code yang terkonsep. Beberapa di antara mereka yang terlihat begitu menarik dengan mengambil tema Semangat Kartini.
Menggunakan kebaya yang terlihat begitu berkarakter dengan nuansa tradisional kental berbalut kain jarik yang bikin semakin artistik, lengkap mengenakan caping sehingga nampak begitu berbeda. Kelompok yang dinakodai oleh Mama Mano ini benar-benar heboh dengan nama kelompok Mampong alias Mama-Mama Rempong. Dengan namanya aja ya, bikin siapapun jadi bengong. Konsepnya Kartini, sekarang kan April, 21 April kan hari Kartini Mas, jadi kita tampilnya harus Kartini. Tapi modern, bagus banget, cocok toh kayak gini. Kita kreasi sendiri semuanya ibu-ibu, kita berunding untuk membentuk menu ini sendiri. Tertarik banget, tertarik Mas sama acara ini karena SBO di mana-mana sekarang sudah ada SBO. Mantep banget pokoknya SBO. Dan tak mau kalah, kelompok Pinker yang dinakodai oleh Mom Wiwi juga tidak kalah kreatif dalam mengkreasikan kostum. Cinta lingkungan ditunjukkan kelompok satu ini dengan menggunakan topi unik dari daur ulang yang dikombinasikan dengan kemasan mie urai. Kita punya ide topi ini karena kita satu, menciptakan daur ulang. Yang kedua, karena ini adalah yang membuat sponsor adalah mie urai, jadi kita punya ide seperti ini. Totalitas ditunjukkan oleh para peserta Lomba Mie Urai Noodle Champions. Meski mereka memiliki kesibukan masing-masing, namun tetap konsisten meluangkan waktu demi sekolah dan buah hati tercinta. Di mana acara ini selain menjadi ajang berkreasi masakan menggunakan bahan dasar mie urai, namun terlebih dari itu acara ini juga menjadi ajang silaturahim antara pihak sekolah, wali murid, dan siswa sebagai media menjalin komunikasi yang efektif demi kelancaran belajar mengajar. Dan tentunya acara ini juga akan memberikan banyak experience baru dan tentunya yang paling penting adalah berlimpah hadiah hingga jutaan rupiah. Yang pertama yakin, yang kedua menambah pengalaman buat ibu-ibu, karena selama ini kita juga jarang kumpul kali ya. Dengan acara ini kita bisa berkumpul bersama untuk lebih akrab lagi seperti itu. Yang terutama di sini kita menyajikan yang terbaik, ya kebersamaan dan kerukunan ini bisa terjalin untuk seterusnya gitu. Yakin menang, insya Allah. Oke, ya. Baik, sebelum ke acara yang dinanti-nanti yaitu lomba masak, supaya kita lebih semangat lagi, lebih bisa membakar semangatnya lagi, langsung saja kita akan menyaksikan beberapa penampilan-penampilan dengan bakat-bakat dari siswa SD Khadijah 2. Seperti apakah penampilannya? Langsung saja, ini dia. Nah, untuk menambah semangat jelang mengikuti lomba masak paling bergengsi, para peserta dihibur dengan penampilan rebana dengan aksi yang rancak bana. Karena Anda pun juga bisa menyaksikan keseruan dari peserta dengan lomba memasaknya. Jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan terus di SBO TV. Baru mie urai, ori, dan pipih. Uraikan kekayaan kuliner. Idaman untuk selera internasional. Mie Urai International Taste dari mie burung dara. Kita akan mengajak untuk para peserta untuk bisa melakukan demo cooking. Dan kali ini juga Chef Sarwan akan memberikan menu yang berbeda, yaitu Indian food. Dan ternyata mie urai ini sendiri tidak hanya bisa digunakan dengan menu Nusantara saja, Western, tetapi juga bisa dikreasikan dengan Indian food ataupun menu-menu yang lain. Seperti apakah ya hasil kelezatan yang disajikan oleh Chef Sarwan? Ini dia. Sebelum lomba dimulai, terlebih dulu kita akan menyajikan cooking class bersama dengan Chef Sarwan yang gayanya nggak ketulungan.
Seperti biasa, chef jebolan ajang MasterChef Indonesia ini secara seremonial akan mencari 4 peserta untuk diajak masak bareng biar suasana makin seru. Dalam tema masakan Nusantara kali ini, Chef Katro akan mengkreasikan menu Indian Mie Hot Seafood. Memang tema masakan yang kali ini diangkat adalah tema masakan Nusantara. Namun menurut Chef Sarwan, masakan ala India ini memiliki taste yang serupa dengan bumbu-bumbu rempah yang mirip dengan masakan khas Nusantara. Dan juga aku mencium dari aromanya, ini kayaknya bukan Nusantara deh, Chef. Ini nampaknya ala-ala Indian. Apakah benar? Iya, ini ala-ala India karena saya masak Indian food. Hampir sama dengan Indonesia karena kita juga memadukan antara rempah-rempah. Jadi ini bisa aja internasional digabung dengan Nusantara hampir sama. Indian food sama Nusantara food itu hampir sama. Dan untuk yang spesial dari menu ini atau resep ini apa sih, Chef? Dan jangan lupa nih, namanya apa supaya pemirsa yang ada di rumah juga tahu ya. Namanya Indian food. Nah, Indian food itu ada rasa pedas, manis dan gurih dan aroma rempahnya itu keluar kayak kare. Wow, ya. Baiklah, coba saya ingin mencoba ya. Saya ingin mencoba. Nah, kalau pemirsa di rumah tahu ya, bahwasanya dalam wajan ini atau penggorengan ini ada yang namanya udang. Benar ya, Chef ya? Ada juga cumi ya kan? Dan pastinya ada ikan apa, Chef? Ada ikan, tadi aku pakai ikan file. Yang ikan filenya itu kita pakai baik ikan file ya. Oke. Baik, dan juga ada sayuran dan pastinya karena kita dalam acara Mie Urai tidak ketinggalan juga ini dia mie-nya. Yeay. Untuk mengkreasikan menu ini, pemirsa di rumah harus benar-benar bisa menakar perbandingan bumbu rempah agar rasa menyerap lidah. Dan yang tak lupa diingatkan oleh Chef Sarwan dalam merebus mie urai, jangan terlalu lama untuk menjaga kualitas kekenyalannya. Step by step dilakukan dengan mudah oleh para peserta karena selain langsung dibawa arahan MasterChef yang sudah kondang tersebut, dalam ajang cooking class ini banyak rahasia yang dibagi sehingga menjadi pengalaman baru dalam bidang kuliner. Merupakan pengalaman yang sangat istimewa buat saya. Soalnya ini merupakan resep terbaru buat saya. Belum pernah bikin resep mie India ya, ala India ya. Iya. Rasanya mantap banget. Yang saya dapat ini tekniknya ya, mudah banget dan juga aroma yang saya dapat itu juga beda, bau rempah-rempahnya khas banget. Namun mungkin perpaduan antara ala India dan juga Indonesia juga jadinya rasanya juga sangat khas, ianya tuh banget itu. Sangat bangga sekali saya bisa masak bersama chef yang terkenal. Saya jadi terinspirasi untuk lebih senang masak, dapat pelajaran masak cepat dengan sederhana tapi hasilnya luar biasa, rasa restoran. Ya seneng banget, bisa lebih saya tingkatin lagi cara-cara memasak. Tak butuh waktu lama bagi Chef Sarwan beserta para peserta cooking class yang terpilih. Hanya dalam hitungan menit, kreasi Indian Mie Hot Seafood yang kaya nutrisi dengan tambahan udang tersebut sudah siap disajikan. Aromanya sudah kemana-mana dan menggoda lidah untuk mencoba. This is it ala Chef Sarwan. Wow, baiklah Chef Sarwan dan juga diapit dua ibu-ibu yang cantik-cantik ya. Saatnya kita ke incip-incip pemirsa. Aku penasaran seperti apakah sih rasanya. Wow. Oke pemirsa, nampaknya aku masih ingin menghabiskan 3 menu yang ada di sini ya. Jangan kemana-mana, kita saksikan penampilan dari siswa-siswi SD Katijah 2. Kami akan berdiskusi langsung.
Jadi untuk kasus demam berdarah ini di RSUD Sidoarjo penanganan kasus demam berdarah itu ada 50. Tahun sebelumnya juga di Kecamatan Sidoarjo juga yang terbesar ya Pak ya? Menurut data kami seperti itu. Kini saatnya lomba yang sesungguhnya dimulai. Seluruh peserta langsung disibukkan dengan job desk masing-masing. Kerjasama tim menjadi sangat penting mengingat waktu yang diberikan oleh panitia hanya 1 jam saja. Oleh karena itu, setiap peserta harus berbagi peran agar waktu yang diberikan bisa maksimal. Lomba kali ini akan mengadu kreasi masakan Nusantara, menggunakan bahan dasar mie urai tentunya. Sebanyak 30 kelompok memiliki kreasi yang berbeda yang diaplikasikan dari resep warisan kekayaan kuliner dari Sabang sampai Merauke. Setiap peserta dibebaskan dalam berkreasi yang tentunya tetap memperhatikan higienitas dan nutrisi, sehingga bisa menjadi resep olahan yang bisa dikonsumsi sehari-hari oleh sang buah hati. Dalam kompetisi yang menguras emosi ini, adrenalin para peserta lomba benar-benar terpacu. Seluruh kemampuan dikerahkan demi mendapatkan hadiah jutaan rupiah dan yang terpenting bisa mewakili sekolah dalam grand final. Maka seperti inilah kepanikan yang terjadi saat koordinasi tim dilakukan. Di tengah berjalannya lomba, Dewan Juri akan bergerilya melihat sportivitas dari para peserta sekaligus mengawal proses kreatif dalam mengkreasikan menu Nusantara menggunakan bahan dasar mie urai. Chef Sarwan bersama dengan Calvin Sulistyo dengan teliti mengamati para peserta yang saat ini telah memasuki waktu 30 menit. Calvin tadi kan sudah berjalan-jalan tiap booth ke booth yang lain. Banyak sekali kreativitas masakan yang disuguhkan oleh ibu-ibu dari SD ini. Menurut kamu seperti apa ini, Calvin? Saya kagum ya dengan mereka punya ide, semuanya kreatif sekali dan di luar ekspektasi saya, yang pasti. Baiklah, luar biasa. Chef ya, bolehlah Chef sedikit diinformasikan atau sedikit memberikan penilaian kepada pemirsa yang ada di rumah ya tentang menu masakan yang saat ini ditampilkan oleh ibu-ibu dari SD Kotija 2 ini. Nah, kreatifnya semuanya hari ini kita ada di SD Kotija yang ada di Surabaya ini juga benar-benar luar biasa. Antusiasnya pun luar biasa. Nanti kita juga bingung ya kok. Jadi tunggu saja pokoknya. Siapa pemenang itu yang terbaik, oke? Memasuki 30 menit terakhir, kini seluruh peserta tengah disibukkan dengan tahap penyajian. Plating dengan dekorasi yang unik, kreatif, dan seindah mungkin untuk menarik perhatian. Aroma masakan tebarkan kelezatan menggoda perut menyantap hidangan. Bagaimana tidak mendadak lapar kalau melihat kreasi masakan Nusantara yang tersaji istimewa dengan berbagai bentuk dan juga aneka rasa. Baik, 1 jam sudah kita memberikan waktu untuk para peserta lomba masak di gelaran Mie Urai Noodle Champion. Dan sekarang tinggal 2 menit lagi. Wow, ayo dong ibu-ibu, ayo cepetan. Boleh di-prepare, setelah ini kita akan segera menyudahi. Dan sebelum 2 menit berakhir, saya ingin mencoba seperti apakah rasa yang ada ya. Ini apa ini menunya namanya? Arem-arem, biasanya kalau arem-arem itu kan ketan ya, atau enggak nasi ya. Nah kali ini dikreasikan dengan mie ya. Boleh kita coba rasanya seperti apa? 2 menit lagi loh pemirsa, apakah benar-benar bisa? Cukup waktunya, mana. Kalau mungkin pemirsa di rumah tahu bahwasanya arem-arem itu terbuat dari ketan ataupun juga dari beras. Kali ini ibu-ibu akan mengkreasikannya dengan mie urai. Saya akan mencoba rasanya ya. Oke, ini mie ya ibu ya. Baik, ini isinya apa ibu? Goreng tahu sama urang. Baik, mie, sambal goreng, tahu sama urang dikreasikan menjadi arem-arem. Kita coba ya. Enak sekali ibu, enak sekali rasanya sudah kayak spaghetti ya. Kayak spaghetti. Ibu saya mau tahu optimisnya, apakah yakin menang? Yakin? Dan waktu pun sudah menginjak pada injury time, di mana setiap peserta harus memastikan setiap kreasinya lengkap tersaji.
Karena waktu kini hanya tinggal menghitung mundur dan jika sudah finish, maka seluruh peserta harus mengangkat tangan ke atas. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. tangan di atas. Yeay! Tangannya di atas. Baik, tangannya di atas, mau tidak boleh melakukan aktivitas apapun karena waktu yang kita sediakan sudah selesai. Waktu telah habis dan setiap peserta tidak boleh melakukan aktivitas apapun di atas kitchen masing-masing. Dan untuk melepas ketegangan usai melakukan lomba, kini kita akan dihibur dengan penampilan dari para siswa dengan tari bajul ijo. Baru, mie urai, ori, dan pipih. Uraikan kekayaan kuliner. Sajian idaman untuk selera internasional. Mie Urai International Taste. Dari mie burung dara. Kali ini sudah sampai di babak penjurian. Sepertinya banyak sekali peserta-peserta yang benar-benar sangat tegang ya. Dan seperti yang saat ini sudah Anda saksikan, salah satu peserta ini sedang mempresentasikan hasil dari masakannya. Seperti apakah ketegangannya? Anda pun juga bisa melihat para dewan juri ya, yang sudah mulai mencicipi dari tiap masakan-masakan yang ada. Ingin tahu siapakah kira-kira yang keluar menjadi juara? Jangan kemana-mana, tetap di Mie Urai Noodle Champion. Menu masakan yang telah dikreasi kini harus diuji oleh dewan juri. Oleh karena itu, setiap kelompok harus mendelegasikan pesertanya untuk melakukan presentasi langsung di hadapan 3 dewan juri. Dalam tahap penjurian ini, peserta akan mendeskripsikan tentang tema menu yang dikreasikan hingga bumbu spesial dan rasa yang diciptakan. Peserta juga harus mampu menjawab setiap pertanyaan dewan juri, karena di sini ketiga dewan juri secara teliti akan mengkritisi hasil kreasi dari para peserta. Terlebih yang harus diwaspadai adalah Chef Sarwan yang selama ini terkenal paling ceriwis. Agar suasana penjurian tidak melulu menegangkan, peserta kini juga diperbolehkan melakukan kreasi yel-yel. Ya, hitung-hitung ya, meredakan rasa grogi. Mommy Rainbow! Go! Mommy Rainbow! Di tengah atmosfer penjurian yang menegangkan, penampilan paduan suara dari adik-adik kecil kita akan sedikit meredakan ketegangan saat penjurian dilakukan. Usai melakukan penjurian, ketiga dewan juri kemudian melakukan penghitungan untuk menentukan siapa yang layak keluar menjadi pemenang.
Melihat kreasi yang luar biasa dari para peserta, tentu Dewan Juri tidak boleh gegabah dalam menentukan pemenang. Tahap inilah yang membuat Dewan Juri harus terlibat dalam dialog yang cukup sengit karena setiap Dewan Juri memiliki kriteria pemenang yang akan dibawa untuk menjadi pemenang. Dan setelah diputuskan dengan cukup alot, kini di tangan Dewan Juri telah menggenggam ketiga pemenang yang berhak mendapatkan hadiah jutaan rupiah. Dan siapakah ketiga pemenang tersebut? Inilah juara ketiga jatuh pada kelompok Mami Rainbow. Grup yang tampil ceria dengan kostum warna-warna menyala tersebut mengkreasikan menu risoles lada hitam. Kalau biasanya risoles diisi dengan telur, kentang, atau semacamnya, ternyata juga bisa dikreasikan menggunakan mie urai yang rasanya ternyata lebih menggoda. Kuliner khas Semarang ini memiliki perpaduan rasa manis, asam, dan juga pedas yang pas dengan selera lidah Surabaya. Nama masakannya namanya kemul lada hitam. Modelnya kayak risoles tapi dalamnya isinya lada hitam. Mie dikasih lada hitam gitu. Terus dalamnya kan biasanya kan rebung, ini dikasih mie, diganti mie dikasih pedes lada hitam gitu. Selanjutnya untuk juara 2 jatuh pada kelompok Mama Cantik. Kelompok di bawah arahan Kapten Reni tersebut berhasil mengkreasikan salah satu masakan Nusantara dengan resep leluhur yang telah diwariskan turun-temurun. Arem-arem menjadi menu sajian yang cukup unik. Makanan ini biasa kita temui di daerah Jawa Tengah. Biasanya arem-arem ini menggunakan bahan utama beras, namun bahan tersebut kemudian diganti dengan menggunakan mie urai. Dan istimewanya lagi dari kreasi masakan kelompok Mama Cantik ini adalah rasanya yang gurih dari perasan santan yang begitu meresap di lidah. Rasa gurih tersebut terpadu nikmat dengan sambal goreng yang semakin menggugah selera. Masakan yang kami kreasikan hari ini, masakan kreasi Nusantara, di mana resepnya pun dari resep warisan leluhur. Bikin arem-arem yang bahan dasarnya biasanya pakai beras, kita pakai mie. Dan di isiannya ada tahu dan udang yang dimasak sambal goreng. Sementara untuk juara 1, selamat kepada kelompok Manisa alias Mama Manis Soleha. Kelompok yang mewakili dari TK Hadijah 2 ini mengkreasikan perkedel mie kepiting. Menu yang menggunakan bumbu-bumbu sederhana ini ternyata justru mampu menghasilkan rasa yang istimewa. Yang spesial dari menu ini terletak dari daging kepiting yang terpadu nikmat menjadi sebuah hidangan yang menggugah selera. Itu resepnya kami ambil dari masakan tradisional perkedel yang kentangnya kami ubah menjadi mie. Itu aja sih, bumbunya sederhana tapi nikmat. Dan itulah ketiga pemenang yang akan mewakili Sekolah Hadijah 2 dalam ajang Grand Final. Dalam Grand Final yang akan diselenggarakan pada 24 April nanti akan dihuni para juara dari perwakilan berbagai sekolah ternama di Surabaya. Lantas bagaimanakah persiapan mereka menghadapi persaingan yang lebih sengit? Yang penting kita kompak, serasi, semangat, selalu semangat. Oke. Ya. Optimis. Sangat optimis, kita berani, kita akan lebih mengembangkan lagi kreativitas kami. Yang terutama adalah makanan tradisional. Insya Allah akan lebih kita buat konsep yang lebih heboh dari hari ini. Oke pemirsa, itulah ekspresi kebahagiaan dari 3 peserta terbaik di Mie Urai Noodle Champion 2016. Mana suaranya? Wow, ada juara ketiga mendapatkan uang tunai senilai 1 juta, ada juara kedua mendapatkan uang tunai senilai 1.500.000 dan juara pertama mendapatkan uang tunai senilai 2 juta rupiah. Oke, luar biasa sekali. Inilah akhir dari keceriaan kita, kemeriahan kita di SD Hadijah 2 ya. Yang pasti untuk pemirsa di rumah jangan kemana-mana, saksikan terus kita Mie Urai Noodle Champion setiap hari Minggu pukul 17 sore hanya di SBO TV. Dan nantikan Grand Final kita tepat di tanggal 24 April di Supermall Pakuan Indah. Sampai jumpa di Mie Urai. Yeay, sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh
Baru mie urai, ori, dan pipih. Sajian idaman untuk selera internasional. Mie Urai International Taste Dari mie burung dara.